Jadi ini ternyata banyak sekali kertas-kertas bekas pajang badal haji nih yang kayak gini. Itu ternyata satu orang yang haji tapi atas nama banyak orang. Ya jelas yang seperti ini penipuan ya teman-teman ya. Tapi saya tertarik untuk membahas bisnis badal haji ini boleh atau enggak. Jadi dia menggantikan orang yang tidak bisa haji, kemudian dia mengambil upah dari situ. Kita cabangkan pada dua topik pembahasan. Pertama, ini sah atau tidak. Yang kedua, bolehkah kita menyewa jasa ini? Ada upahnya. Untuk kasus pertama, pendapatnya ada dua. Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tetap sah tetapi tidak menggugurkan kewajiban. Ini pendapat mazhab Maliki. Dan ini pendapat mayoritas ulama selain madhab Maliki tentunya. Jadi bagi madhab Maliki, kalaupun sudah dibadalkan digantikan sama orang, tetap harus wajib haji, belum gugur. Walaupun di internal madhabnya sendiri ada 3 pandangan tentang ucapan Imam Malik, namun dalam pendapat yang resminya mereka memang ibadah fisik itu tidak bisa diwakilkan. Sedangkan pandangan mayoritas ulama membolehkan hal ini karena memang ada dalil-dalilnya. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari tentang wanita dari Juhainah yang menyatakan ibunya bernazar untuk haji tetapi beliau tidak jadi berangkat haji. Maka diperintahkan oleh Rasul untuk menggantikan atau ya badal haji. Karena nazar haji ini dikategorikan hutang dan hutangnya kepada Allah jauh lebih berhak untuk ditunaikan. Sekarang muncul pertanyaan, apakah boleh sewa menyewa jasa? Tentu dalam kasus ini ya, ada yang mengatakan tidak boleh dan ada yang membolehkan. Ini pendapat Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur. Tetapi walaupun tidak boleh, tetap ada keharusan membayar nafkah yang sepadan. Tetapi ini bukan upah ya teman-teman, dibedakan tentu untuk kebutuhannya. Sedangkan di madhab yang kedua yang membolehkan ini boleh mengambil upah. Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Ini agak unik karena Imam Malik tadi bilang nggak boleh ini, kan nggak gugur kewajibannya. Tapi di sini boleh mengambil sewa atau upah dari pekerjaan badal haji. Jadi dalam mazhab Maliki itu ada yang disebut dengan mura'atul khilaf. Jika di pendapat mazhab lain itu ada, maka mereka memperhatikan itu juga. Tidak selalu menggunakan pendapat internal. Nah, catatan penting yang tidak membolehkan, walaupun akad sewanya ini batal, tetapi hajinya masih tetap sah. Sedangkan mereka yang membolehkan, ini punya catatan, kalau niatnya cuma untuk dunia, maka dia nggak dapat pahala, cuma dapat jatah di dunia, di akhirat nggak dapat. Ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau dia niatnya ada untuk akhirat, amal soleh, maka dia tetap dapat. Semoga terjawab ya dari pertanyaan ini. Kalau yang model scam kayak tadi ya, itu jangan sampai, hati-hati makanya ya. Jangan sembarang membadalkan haji. Nah, syarat-syaratnya apa? Ada banyak teman-teman, tidak langsung sekedar main badal haji. Di antaranya syaratnya orang yang badal haji harus sudah pernah haji. Kedua, orang yang dibadalkan memang punya uzur yang permanen, bukan sementara atau temporer. Dan masih ada syarat-syarat lainnya. Ini sudah proses mau membangun sekolah di Al-Mahbarul Lumajang. Teman-teman yang tertarik untuk membangun juga bareng kami, ketik kata amal di komentar.